Oke, selamat datang di perkuliahan pemrograman perangkat bergerak, teman-teman semua. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah di semester 3, teman-teman. Mempunyai 4 SKS, ya, dan kode mata kuliahnya adalah IF324. Perkenalkan, saya adalah Supardianto. Saya yang menjadi pengampu untuk mata kuliah ini. Pada sesi ini, pada video perkenalan mata kuliah ini, saya akan menjelaskan eh, mengenai apa isi dari mata kuliah tersebut dan bagaimana nanti kaitannya dengan eh, PBL yang teman-teman ikuti di semester 3. Kita lihat dulu teman-teman dari deskripsi umum mata kuliahnya. Mata kuliah ini membahas tentang pendahuluan, pengenalan komponen, pengenalan media penyimpanan pada klien dan juga pengenalan client server. Intinya adalah pada hal-hal yang berhubungan dengan pemrograman perangkat bergerak atau mobile. Capaian pembelajaran umumnya adalah mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan untuk membuat aplikasi berbasis perangkat bergerak atau disebut juga sebagai mobile device. Ini adalah capaian pembelajaran khususnya, ya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan pemrograman berbasis mobile atau perangkat bergerak dan tipe-tipe pengembangan serta alat yang digunakan. Lalu, mahasiswa dapat menggunakan media penyimpanan pada mobile device. Lalu, mahasiswa dapat membuat aplikasi berbasis mobile sederhana. Lalu, mahasiswa diharap dapat membuat aplikasi berbasis mobile dengan konsepnya client server. Ini adalah pokok bahasan, teman-teman, dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Ada 4 hal yang akan teman-teman dapatkan di mata kuliah ini. Yang pertama, progressive web apps, ya, di mana isi dari pokok bahasan progressive web apps ini itu mengenai pengenalan progressive web apps, konsep PWA, service worker, manifest JSON dengan bobotnya 15%. Lalu berikutnya pokok bahasan selanjutnya adalah Android native. Nanti subpokok bahasannya mengenai pengenalan Android native dan rancangan mobile interface pada Android native, aplikasi mobile sederhana dengan Android native, merancang basis data atau database dan data persistence pada mobile data di Android native, lalu ada SQLite database pada Android native. Dengan besaran persennya yaitu 35% untuk pokok bahasan Android native. Lalu ada React Native, ada dasar React Native, lalu nanti kemudian akan diisikan dengan studi kasus membangun aplikasi sederhana dengan React Native, di mana besaran presentasinya adalah 50%. Lalu ada plus nanti di minggu yang terakhir itu mengenai deployment to Play Store. Jadi diharap aplikasi yang sudah teman-teman bangun itu teman-teman bisa deploykan dia ke Play Store untuk dapat diinstal. Nah, teman-teman, di sini ada 3 pokok bahasan, progresif, PWA, Android native, dan React native. Teman-teman nanti bisa diskusikan dengan manajer proyeknya teman-teman untuk PBL akan menggunakan pendekatan yang mana dalam menyelesaikan kasus di proyek PBL-nya. Apakah teman-teman akan menggunakan pendekatan PWA, itu boleh, atau teman-teman nanti akan menggunakan pendekatan Android native dalam membuat atau menyelesaikan proyek PBL-nya, atau bahkan nanti teman-teman akan membuat sesuatu yang baru dengan menggunakan React Native. Teman-teman nanti tolong diskusikan dengan Menpro dan juga sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Jadi jika memang dirasa terlalu sulit menggunakan React Native, mungkin teman-teman bisa menggunakan Android Native. Tapi jika terlalu sulit dalam menggunakan Android Native, nanti jika tidak memungkinkan, teman-teman bisa menggunakan pendekatan progressive web apps. Kalau saya kategorikan menjadi tingkatannya, teman-teman, PWA itu merupakan low level, Android native itu di middle level, lalu React native itu di bagian high level. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan juga rancangan yang teman-teman buat pada PBL-nya teman-teman. Oke, keseluruhan materi nanti akan secara angsur itu nanti akan ada di learning teman-teman. Untuk minggu pertama dan minggu kedua ini
itu sudah ada materi mengenai PWA. Teman-teman nanti bisa melihat update terbarunya di Learning mengenai materi-materi Android native dan juga React native, teman-teman. Lalu nanti di sana juga ada deployment to Play Store. Teman-teman diskusikan dengan Menpro-nya, teman-teman, mau nanti perancangan di aplikasi atau di judulnya teman-teman dapat di PBL, itu nanti unsur mobile-nya letaknya akan di mana. Atau bahkan karena nanti teman-teman juga ada pemrograman web, teman-teman mau buat sifatnya client server, di mana yang klien itu menggunakan mobile, servernya menggunakan web, itu juga nggak masalah, teman-teman. Silakan saja. Ya, yang penting perlu teman-teman pahami adalah capaiannya tadi, teman-teman. Jadi usahakan tetap membuat suatu aplikasi yang dia mempunyai ada sisi dari perangkat mobile device-nya atau perangkat bergeraknya. Jangan terlalu pure menggunakan aplikasi berbasis web yang hanya sifatnya responsif. Ya, kalau memang dia sifatnya hanya responsif saja, usahakan hubungkan ia dengan progressive web apps. Atau ketika dia berhubungan dengan web, hubungkan dia dengan Android native dengan memanfaatkan WebView misalnya. Boleh. Yang penting ada kaitannya dengan perangkat bergerak seperti smartphone yang teman-teman gunakan. Saya juga membuat ruang diskusi, teman-teman. Ini ada ruang diskusi untuk mata kuliah Prof Mobile. Ini via grup Telegram. Teman-teman bisa sampaikan di sana kalau memang teman-teman punya masalah terkait dengan proyek yang teman-teman miliki. Kalau teman-teman dirasa kesulitan, butuh guideline atau panduan, butuh teman diskusi terkait dengan bagaimana pengembangan aplikasinya, teman-teman bisa tanyakan hal tersebut di grup Telegram. Nanti akan saya balas, akan saya cari jawabannya, akan saya cari solusinya, atau bahkan kita bisa diskusikan secara bersama, teman-teman. Jadi diharapkan teman-teman bisa join ke grup Telegram, linknya juga sudah saya berikan di Learning. Nah, sehingga nanti teman-teman ketika saya mengadakan ruang diskusi untuk pertemuan secara online, teman-teman bisa tahu informasinya dari sana. Ya. Teman-teman, untuk mata kuliah ini evaluasinya nanti akan dilaksanakan dengan mekanisme PBL. Ya. Nanti praktikumnya dilaksanakan dengan mekanisme PBL, artinya praktikumnya atau bahan materinya disediakan di Learning, silakan teman-teman ikuti di rumah sebagai panduan untuk menyelesaikan proyek yang teman-teman punya. Ya, nanti evaluasi teori, nanti ada berupa ujian online di Learning gitu ya, mengenai dasar-dasar atau materi-materi yang sudah saya berikan. Nanti evaluasi praktikumnya juga dilakukan dengan mekanisme PBL. Nanti akan ada update-nya mengenai mekanismenya seperti apa, teman-teman. Nah, ini untuk kriteria penilaiannya, teman-teman. Kalau untuk nilai angka ini mengikuti standar Poltek. Lalu kalau aspek penilaian, teman-teman, ini praktikum tadi dengan mekanisme PBL, ini nilainya 60%. Ini melihat keberhasilan proyek PBL yang teman-teman selesaikan. Kalau ternyata teman-teman bisa menyelesaikan itu dengan baik, maka tentu nilai praktikumnya akan menjadi milik teman-teman 60%. Lalu UTS, UAS, ini yang saya bilang tadi, evaluasinya di Learning, ini nilainya 20%, 20%. Jadi itu ditotalkan menjadi 60 untuk proyek PBL-nya dan 40 mengenai penguasaan teori yang ada di mata kuliah ini, teman-teman. Itu aja yang dapat saya sampaikan mengenai pengantar dari mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Apabila nanti teman-teman punya pertanyaan, silahkan tanyakan di grup Telegram yang sudah saya berikan tadi, lalu nanti kita bisa berdiskusi di sana. Oke? Sampai jumpa di ruang grup diskusi Telegramnya.